mengemis kepada para ulama sebanten agar bersuara, tidak ngeganggu aktivitas, tapi menyampaikan pernyataan menolak PIK 2. Kasusnya sungai diuruk ya? Dua sungai diuruk. Full, jadi hilang sungai sama sekali. Jeda 20 meter itu. Lebar sungai itu 20 meter. 20 meter. Diuruk. Habis total, dirata. Rata. Lebih tinggi dari empang. 1 meter. Ya. Oh, itu tujuannya apa diuruk ke sungai itu? Nah, itu mungkin tepatnya tanyanya ke pihak PIK itu mah. Kalau tanya tujuannya apa? Emang pelakunya PIK? Itu sudah jelas. Keraton Kaibon dan Surosoan itu hancur. Membuktikan pernah berperang dan kalah melawan VOC dan Belanda. Bahwa para pendahulu kita tidak mau tunduk, tidak mau mengikuti kepentingan asing yang merugikan rakyat Banten, memilih berperang malah ujungnya kekalahan. Nah, kalau perusahaan besar mah namanya bukan Ikhya Mawat tapi mencaplok negara, Bang Edi. Saya nggak nyebutin nama ya, Kiai Said Akil Siroj. Itu inisial ya. Buat rakyat Banten sadari satu hal, yang bisa menghentikan kezaliman ini adalah kekuatan rakyat. Jadi jangan mau ditakut-takuti. Rakyat Banten levelnya Mahesa, orang kampung aja nggak takut, nggak bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FFN Bang Edi Channel. Pagi apa siang nih kita di jam segini? Jam 11, Pak? Siang lah ya? Siang. Kalau kita doyan tidur ya, wah baru jam 11 gitu. Ya, saya kedatangan tamu Jawara. Ini Jawara ini sebutannya nggak cepat. Soalnya dia Ustadz, Kiai, punya pondok pesantren juga, masih muda. Pernah ya? Pernah, sekarang ya. Oke ya. Kebakaran katanya Ustadz Malazim ya. Namanya Mahesa. Mahesa siapa namanya? Saifuddin nama aslinya. Saifuddin Mahesa. Apa Mahesa? Mahesa nama panggung. Mahesa. Kenapa pilih Mahesa? Karena mau karakternya ngamuk. Oh. Kan nggak mungkin pakai nama dari abah saya. Oke. Kasih nama Saifuddin itu Saif ya, pedang ya. Pedang agama. Tapi cocok juga sebetulnya Saifullah kan Khalid bin Walid. Jadi Mahesa ini kalau teman-teman nonton TikTok ini bahaya. Saya kalau suruh lo kayak dia, wah gue nggak berani. Gue 10 aja nggak berani. Kenapa? Karena kerjanya maki-maki. Yang dimaki-maki bukan sembarang orang. Kiai, ulama, MUI. Anda masih ingat nggak beberapa waktu kira-kira 2 mingguan yang lalu itu ada anak muda di TikTok marah-marah. Kiai Banten kemana kalian, diam saja ini manusianya. Ya, itu kenapa begitu? Sebenarnya itu video kedua. Jadi video pertama sampai saya tangan begini, tolong para kiai atas nama Akademi Syekh Nawawi tolong bersuaralah. Sebulan kemudian ada acara besar para kiai pertemuan yang dibahas peristiwa di Palestina. Masih punya nggak video pertama, video kedua? Ada. Oke, sekarang kita setel video pertamanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Tahiyatan thayyibah wa ikhtiromatan hasanah saya sampaikan salam penghormatan yang sebesar-besarnya kepada seluruh para alim ulama wabil khusus seprovinsi Banten. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, yang biasa dikenal atau disebut sebagai Mahesa Al-Bantani. Saya warga Kelurahan Desa Bendung, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Sedang merasakan ketakutan, kengerian, kekhawatiran terhadap apa yang akan menimpa kami, rakyat Tanara dan umumnya seluruh rakyat di pesisir Banten, pesisir utara Banten. Oleh karenanya melalui video ini, saya ingin memohon dan mengharap bantuan suara para alim ulama untuk membela hak-hak kami, menyuarakan kekhawatiran kami, kegelisahan kami bahwa kami rakyat Banten khususnya di pesisir utara Banten sangat keberatan dengan PSN PIK 2. Buat para alim ulama seprovinsi Banten, kami meminta bimbingan dan arahan serta bantuan minimal walau sebatas fiti bahwa kiai-kiai di Banten tidak sepakat dan tidak setuju terhadap PSN PIK 2. Jadi tolong saya meminta dengan sepenuh hati agar para alim ulama ikut bersuara menolak PSN PIK 2. Jika para alim ulama seprovinsi Banten sulit memahami kondisi kami karena jauh misalnya, maka tolong lakukan demi Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Karena daerah kami akan tergusur secara sosial, secara kultur, secara budaya. Jadi tolong lakukan, buat fiti penolakan seluruh ulama seprovinsi Banten. Jika sulit melakukan demi kami, maka lakukanlah demi Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Kami memahami para kiai ajengan di luar sana tidak melihat langsung kengeriannya, tapi kami warga sini sangat-sangat merasakan kengeriannya. Contoh kecilnya seperti limbah Indah Kiat saja, sudah berapa gubernur di Provinsi Banten ini? Tidak ada satupun yang speak up. Bupati, sudah berapa bupati sejak Provinsi Banten ini berdiri? Tidak ada satupun pejabat dari gubernur, bupati, sampai DPR yang membela rakyat terkait limbah PT Indah Kiat. Itu hanya baru Indah Kiat, apalagi sekarang PSN PIK 2 yang jauh berkali-kali lipat daripada PT Indah Kiat. Oleh karenanya, kami sangat-sangat memerlukan suara para kiai, para abuya, para ajengan seprovinsi Banten ini. Tolong bimbing kami, karena jangan sampai tragedi 98 terulang. Kita sudah dewasa dalam berdemokrasi, tapi tetap kami butuh bimbingan para ulama. Setidaknya kalau para ulama, para pimpinan pondok pesantren Provinsi Banten ikut bersuara menolak PSN PIK 2, setidaknya itu dapat menenangkan kami bahwa kami tidak sendirian. Ulama kami di Banten membela kami gitu. Warga Tanara, Kronjo, dan seluruh utara Banten. Jadi mohon para kiai, tolong suaralah untuk kami. Bersuaralah demi Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani.
Mungkin dengan cara ini Pak Kiai Abu Yajengan, Anda bisa dilirik oleh Syekh Nawawi. Jadi tolong kami, tolong. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi video pertama, sekarang video keduanya. Pak Kiai Provinsi Banten nih, dengerin. Saya pengen, karena saya sudah sampaikan secara baik-baik, meminta tolong kepada Kiai Banten. Hari ini saya mau pukul rata nih. Tapi walaupun umum saya batasi, yang diam. Jadi Kiai yang sudah teriak, gak usah baper. Saya sebut Kiai Provinsi Banten yang mendiamkan PIK 2. Kok semudah ini mereka menguasai Banten? Hei, sebahaya apa PIK 2? Takut diculik, mati saja jangan jadi Kiai. Takut dibogol, mati saja jangan jadi Kiai. Wah, kok bisa saya datang ke sini? Hanya menciduk. Lah kok bisa? Ini kapan masuknya kepada otak para Kiai di Banten ini? Tiba-tibanya masuk ke sini takut diciduk. Saya masuk ke sini takut diciduk. Buset lah, ini kapan? Hebat kali. Jadi aguan dengan PIK 2 tidak menunjukkan tariknya kepada Kiai Banten, kepada rakyat Banten. Cuma nyebarin isu, Kiai Banten takluk semua. Mana hebatnya Kiai Banten? Kiai Banten, mana hebatnya Kiai Banten? Itu mana? Mereka ngebela Palestina, sampai jalan kaki berkilo-kilo. PIK 2 melempem. Gak ada suaranya Kiai Banten. Kiai hebat katanya di Banten. Aguan dengan PIK 2 itu cuma hebat marketing. Hebat politik, Kiai Banten itu mestinya lebih hebat daripada aguan. 200 pondok pesantren teriak tolak PIK, apa nggak gemeteran? Di aguan. Cuma Kiai Banten ternyata mudah kena isu. Kali-kali lah kita ngeritiknya ke Kiai lah, jangan kehaluan dulu boleh. Kita kan biasa ngeritik pejabat ya. Kali ini Kiai Banten saya kita kritik. Kok bisa-bisanya semudah itu Kiai di Banten kena brainwash, kena marketing? Bahaya ngelawan PIK 2, bahaya. Dulu Kiai Banten itu dijajahnya pakai bedil. Sekarang ngejajah Kiai Banten, bangsa Banten pakai isu doang. Mati aja kau waktu kecil. Apa ini dong? Mohon maaf Kiai Banten. Mohon maaf. Saya sudah kehabisan cara buat membangkitkan semangat panjenengan. Video saya minta mengemis suara kalian para Kiai, sudah saya lakukan. Cara baik-baik. Sampai saat ini belum ada Kiai Banten yang bersuara nolak PIK 2. Saya sudah minta baik-baik ya. Jadi nggak usah kalian netizen ngomong tuh baik-baik. Saya sudah baik-baik tuh, video saya masih ada. Dulu rakyat Banten dijajah pakai bedil, sekarang pakai isu. Udah takluk rakyat Banten. Kiai Banten dulu ngelawan penjajah, sekarang Kiai Banten tidur di kasurnya. Makanya Pak Kiai, tuh kasur tuh jangan bagus-bagus tuh, biar enak tidur. Tidurnya kasurnya yang 4 juta kasurnya doang, panjangnya yang 30 juta. Tuh kasur tuh begitu tuh. Wah, biar saat kau tidur Kiai kau ingat rakyat, ingat umat. Kalau kamu cuma memikirkan besarnya pesantren doang, ya masih kamu memikirkan diri sendiri. Belum final itu. Bagaimana cara membesarkan pesantren itu belum final, belum tentu umat. Barangkali untuk kemewahan diri sendiri. Mana Kiai Banten yang katanya jago itu? Dongeng ya bisanya. Mana Kiai Banten yang katanya jago itu? Dongeng ya bisanya. Apa? Kau sibuk pikir Syekh Abdul Karim Tanara, salah seorang ulama yang menginstruksikan 1888 melawan VOC Belanda. Apa Syekh Abdul Karim Tanara beserta murid-muridnya, apa ulama-ulama di Pandeglang Cilegon punya bedil? Nggak punya bedil. Punyanya tasbih dan zikir. Melawan. Hari ini pakai mulut doang, mulut Kiai suruh speak up, nggak ada yang speak up. Di Banten, Kiai Provinsi Banten nggak ada dengan santrinya ngomong menolak PIK 2. Apalagi turun di lapangan setelah disulusuri, nggak bisa ngelawan 9 naga. Bukannya nggak bisa ngelawan 9 naga tuh, lo Pak Ustadz Pak Kiai yang kena brainwash. Oke, gimana ceritain? Nah, jadi kronologisnya saya mengemis kepada para ulama sebanten agar bersuara, tidak ngeganggu aktivitas, tapi menyampaikan pernyataan menolak PIK 2. Itu awalnya tuh. Sebulan kemudian ada acara besar, tapi yang dibahas Palestina doang, tidak membahas Banten. Bahwa Palestina itu penting sama saudara, iya. Betul, sepakat. Kita pun sama memperjuangkan Palestina, tapi kan akhirnya menjadi miris. Karena kalau bicara yang di depan mata tuh nasib kita, nasib saudara kita langsung. Mimbabil aula lah, kalau dalam konteks fikih kan lebih wajib yang di negeri sendiri. Nah, dari situ itulah akhirnya timbul kecewa. Dan bahasa saya pun bukan makian sih tepatnya, karena apa takut, namanya istifham ya, istifham ingkari sebenarnya. Kalau dalam bahasa akademis itu namanya istifham ingkari. Sebenarnya bertanya, tapi sebenarnya kalian tuh kan gak takut, maka bersuaralah. Kalau takut
mati deh jadinya. Jadi video pertama itu sebenarnya masih memohon. Masih memohon. Itu jadinya dengan video Sebulan. berapa lama? Sebulan. Setelah dianggap sebulan nggak ada respon, jebret. Nggak ada respon, dan kebetulan ada acara besar waktu itu. Tiba-tiba saya berharap waktu itu khusnudzonnya, nanti di acara besar ini Banten dibahas. Oke. Ternyata tidak dibahas. Betapa hancurnya itu Bang Edi. Iya. Oke, teman-teman sekalian, ini masih muda, umurnya baru 40-an ya, dibanding saya kan di aki-aki banget ya. Cuman dia punya nyali itu, saya kira kalau bahasa pewayangannya pilih tanding ini. Pilih tandingnya. Tadi saya dikasih lihat ada video waktu Ombudsman datang 15 Januari 14 Januari itu dia hadir dan dia ditolak oleh warga, bahkan didorong-dorong. Bukan warga, itu staf desa. Kita mana bersama warga. Staf desa. Kita datang bersama warga. Desa apa? Desa Kohot. Desa Muncung, Ronjo. Jadi gimana ceritanya itu sebetulnya? Kan kita, ada videonya ya? Ada nanti. Ini videonya nih, kita tonton dulu. Oke. Ada videonya, ajak rasa delakan. Karena persoalan saya ya, jadi persoalan bapak-bapak, saya ada dapat undangan ombudsman untuk hadir, sebatas itu saja. Saya ingin mendengarkan perbincangan antara pihak pemerintah dengan pihak perwakilan dari pengembang, sebatas itu saja kok. Boleh kan, ini bersifat publik kan? Oke. Nggak ada ribut-ribut, mau ngapain? Saya jadi kene panas ya. Ya. Terus ini saya. Ya benar. Ya terserah pihak desa, kalau memang tidak diperkenankan, saya atas nama Kesultanan Banten tidak diperkenankan, ya enggak apa-apa, kita tidak memaksa. Tapi tolong kertakan bahwa kami tidak diizinkan. Saya atas nama Kesultanan Banten. Ya, tidak mengizinkan. Oke. Balik lo. Besok percuma bukan kades. Percuma bukan kades. Lagi pembukaan di mana ada di balik kades Percuma bukan kades. Percuma bukan kades kalau ada. Kades itu kades. Oke, gimana ceritanya? Nah, kronologisnya itu Bang, saya sampai berjalan kaki 7 kiloan itu menuju lokasi bersama warga. Jadi ada beberapa kendaraan. Kan di Empang nggak bisa laut, ngoyor kita itu, ngoyor ya. Pokoknya berjalan di atas lumpur-lumpur itu. Astagfirullahaladzim, 7 kilo. Iya. Nah, awalnya dari warga kan, bisa nggak kesini hari ini? Oke, gitu loh, datang. Nah, tujuannya cuma hanya ingin mendengar perbincangan ombudsman dengan pihak pengembang. Tahu-taunya ombudsman dengan pihak kelurahan saja. Pihak pengembangnya mana gitu loh. Maka saya tidak terlalu tertarik kalau harus ribut dengan pihak kelurahan gitu loh. Tidak tertarik saya. Mereka bukan lawan kita ya? Bukan lawan, mereka bukan musuh kita gitu loh. Makanya kita sampaikan ke pihak ombudsman, pengen mengetahui obrolannya seperti apa gitu loh. Kemudian waktu wawancara saya dengan pihak ombudsman, saya sempat lupa menyampaikan bahwa kalau memang ini melanggar hukum, harapan rakyat pidanakan. Jangan hanya cuma mengembalikan sungai sebagaimana mestinya. Artinya tuntutan itu kan kasusnya sungai diuruk ya? Dua sungai diuruk full, jadi hilang sungai sama sekali. Jeda 20 meter itu, lebar sungai itu 20 meter. Diuruk habis total, rata. Lebih tinggi dari Empang, 1 meter. Ya. Panjangnya berapa kilo? Belum berkilo-kilo sih, karena kan banyak Empang sawah yang diuruk. Dari Empang sawah tuh bagian kali itu belum sampai berkilo-kilo. Tapi kan fungsinya jadi hilang. Udah hilang fungsinya. Gitu. Itu tujuannya apa diuruk ke sungai itu? Nah, itu mungkin tepatnya tanyanya ke pihak PIK itu mah. Kalau tanya tujuannya apa? Emang pelakunya PIK? Itu sudah jelas. Confirm. Kalau untuk itu saya berani katakan itu PIK. Oke. Sudah jelas memang di wilayah PIK itu. Oke, saudara sekalian, ini seperti yang dikatakan oleh Muhammad Sedido beberapa bulan yang lalu. Jadi pengembang PIK 2 ini bukan cuma mengokupasi, bukan cuma mengambil alih, menguruk sawah-sawah dan tambak warga yang sebagian besar bahkan belum dibayar. Kalau boro-boro dibayar, harga juga belum cocok. Ada yang dicocok sebagian, langsung diuruk semua, dan sebagainya. Tapi, kata Sedido juga menguruk sejumlah aset negara. Sungai, irigasi, jalan-jalan. Jalan ada jalan desa, jalan provinsi, kabupaten, jalan provinsi. Lalu ada, istri tanah timbul. Lalu ada laut, bibir pantai, dan sebagainya. Itu kalau dihitung, Sedido itu memperkirakan luasnya 10.000 hektar. Perkiraan Sedido, 10.000 hektar. Nah, itu nggak jelas siapa yang terima duitnya, karena harus dibayar. Nggak telah kemana duitnya dan sebagainya. Oke, lanjut lagi. Terus gimana? Sekarang kita fokus ke Kiai ini ya.
saya kurang informasi sejarah tentang Banten. Sambil minum Bang Edi. Iya dong, ngopi minum ini. Ngopi kita, ngopi dulu ya. Nah, secara singkat saya tahu Banten itu adalah kota apa ya, pahlawan lah maksudnya. Dan itu sebagian besar adalah para kiai, para ulama, tentu dan para santrinya, ya kan. Bahkan kemarin waktu saya acara di Kesultanan itu Sultan Banten, bukan, saya kutip dari Kiai Haji Embai, ya, Ketua Umum Matlaul Anwar di sana. Ketika tamunya datang, Surtawijaya, ada video saya juga. Jadi tolong sampaikan Pak Surta kepada Aguan bahwa rakyat Banten menolak. Jangan sampai rakyat Banten merasa dijajah. Karena kalau saya merasa dijajah akan berbahaya. Dulu Sultan Banten lebih rela istananya rata dengan tanah daripada Banten terjajah. Nah, coba gimana ceritanya Mas Heza? Uang Banten kan? Asli. Kamu tinggal di mana sebetulnya? Pas Tanara. Oh, di Tanaranya? Iya. Oh, kampung. 1,5 kilo dari rumah Kiai Ma'ruf Amin. Oh, rumahnya Kiai Ma'ruf. Wapres itu. Mantan. Oke, terus? Ya, itu sering kita sampaikan di media sosial bahwa para ulama ini dulu dari Kesultanan dulu ya kita bahasnya. Sering kita sampaikan, bahkan kemarin saya ajak anak-anak di Keraton Kaibon bahwa Keraton Kaibon dan Surosoan itu hancur, membuktikan pernah berperang dan kalah. Tapi melawan Belanda, melawan VOC dan Belanda. Namun sampai kepada kita hikmahnya atau filosofinya yang bisa sampai kepada kita bahwa para pendahulu kita tidak mau tunduk, tidak mau mengikuti kepentingan asing yang merugikan rakyat Banten, memilih berperang walau ujungnya kekalahan. Walaupun ujungnya kekalahan. Maka sering kita sampaikan ini, maka tolonglah para kiai bangkitkan semangat bersuara. Hari ini. Ya hari ini tolong bersuaralah. Sering juga Bang Edi kita sampaikan tentang sejarah kenapa Banten dijajah ratusan tahun. Itu karena kiai zaman dulu sibuk dengan zikirnya, hanya sibuk dengan ngajar-ngajinya. Jadi dalam konteks bernegara, husnudzon itu nggak tepat. Apalagi ada musuh ya? Iya, kalau husnudzon itu antara pribadi, urusan pribadi dengan pribadi, Bang Edi dengan si Fulan. Kalau konteks negara, dulu para pendahulu kita menggunakan konsep husnudzon. Oh, biarkan dulu, biarkan saja VOC cuma mau usaha di sini, biarkan dulu kita husnudzon. Akhirnya setelah VOC melihat kekayaan alam Banten, wah ini harus agak keras nih, mendatangkanlah militer dari Banten. Pada akhirnya, gara-gara para pendahulu, saya tidak menyebut kesalahan ya, tapi ini sesuatu yang tidak tepat gitu, husnudzon ini. Dalam bahasa Al-Quran itu ada surat yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda wal kufar. Muhammad itu Rasulullah dan orang-orang beriman bersamanya itu asidda wal kufar, bersikap keras terhadap kekafiran, orang kafir dan ruhama. Kalau sekarang dibalik Bang Edi. Oleh oknum Kiai Sono, dibalik. Harus sama kita ruhama ya, kasih sayang ya, berhusnudzon ya. Kalau sekarang ke sesama muslim beda ormas tegasnya minta ampun, di framing makar lah, di framing ekstremis lah, radikal lah. Kalau sama luar muslim, sopannya minta ampun, selalu husnudzon. Mau bukti nggak Bang Edi? Apa tuh? Boleh. Buktinya ada saudara-saudara kita yang bergerak di dalam nahi mungkar, itu kan framingnya nahi mungkar, framingnya makar, mengancam kedaulatan Pancasila, kan framingnya di framing oleh kelompok ini, sama muslim ini ya. Tapi giliran sekarang ketika ngebela PSN, kiai ini lupa lah kalau sama muslim aja dicurigai, lebih-lebih yang non muslim, yang perusahaan. Nah, sebut saja misalnya Ihyaul Mawat. Ihyaul Mawat itu kalau perorangan mengelola tanah kesultanan atau negara jadi miliknya. Nah, kalau perusahaan besar mah namanya bukan Ihyaul Mawat tapi mencaplok negara, Bang Edi. Ini saya cium-cium kayaknya dia lagi ngomongin Said Agil Siraj nih. Itu inisial ya. Inisial itu. Ya, karena beritanya sudah ada. Said Agil Siraj kan mendukung PSN 2 karena dia mengatakan PIK 2 itu Ihyaul Mawat, menghidupkan tanah yang mati. Di dalam ajaran Islam memang ada bahwa menghidupkan, mengelola, memelihara dalam ajaran mati itu menjadi pemiliknya. Cuman kata teman kita Mahesa tadi, ya ini dalam konteks negara itu tanah. Makanya pertanyaannya, apakah tanah yang sekarang diambil alih oleh Aguan dengan PIK-nya itu tanah tak bertuan? Kan enggak, ada penduduknya, ada segala macamnya dan sebagainya kan? Tadi kan kita ngobrol waktu offline, kan Mahesa bilang kalau konteks Ihyaul Mawat itu lebih cocok di Rempang, ya kan? Rempang itu penduduknya sudah ber-100 tahun ke atas, itu menghidupkan tanah-tanah di sana kan gitu kan. Itu yang Ihyaul Mawat orang Rempang. Harusnya justru ada perusahaan Cina malah dirampas dengan dalih nggak punya tanah, nggak punya surat ya. Kecurangannya itu begini kan tadi Bang Edi, kecurangannya dari kiai yang inisialnya SAS ini begini. SAS itu siapa ya? Inisial ya, saya nggak nyebutin nama ya, Kiai Said Akil Siraj, itu inisial ya. Nah, kecurangannya begini. Ketika kepada saudaranya yang muslim, itu segala potensi itu pintar menganalisanya. Potensi kerawanan, radikal, mengancam kedaulatan. Tapi ke non muslim, mohon maaf, ke non muslim dan ke perusahaan kok mendadak
logikanya tidak jalan, analisanya tidak jalan untuk membaca potensi ini gitu loh. Oke, karena kenapa analisanya nggak jalan tuh kenapa? Kamu kan di TikTok kamu kan galak banget tuh ketika Pak MUI Banten menyetujui itu, bilangnya apa? Coba saya pengen denger langsung aja. Nanti saya setel juga sih. Karena pelongo. Artinya kebingungan. Ada pelanggan pelongonya, ya. Tapi Kan sama kata Bung Rocky dulu. Kalau saya katakan pelongo, kebingungan, gagal menganalisa. Tapi kan ada kalimat datang dikasih apa gitu. Yang kedua nih Bang Edi, kecurangannya kan begini nih. Ketika aktivis tokoh-tokoh nasional kayak Bang Edi menolak PSN dan TIK 2 dengan segala argumen undang-undang kita, kok pembelaannya pakai fikih? Apa Kiai Said ini tidak konsisten? Belum sepakat dengan Pancasila kan? Ngeri. Kecurangan kan? Ngeri. Nggak fair ya? Nggak fair. Ketika berhadapan dengan teman sama Muslim, makanya Pancasila. Nggak boleh dikritik pakai syariat Islam, ini negara Pancasila. Bila membela penguasa atau pengusaha, fikih dipakai sebagai pendekatan. Oke, jadi saya tuh sebetulnya Bang Mahesa tuh nggak terlalu kenal, cuman kemudian kita saling komunikasi WA, saling kirim TikTok segala macam. Saya pikir ini anak muda nih, ngaco juga nih, perlu juga kita ngobrol-ngobrol. Nah, dalam konteks tadi, aguan itu kan kemarin saya ambil video seorang laki-laki yang bilang dalam konteks sas tadi ya, Agus Sirot tadi, bahwa aguan ini sudah membeli tokoh, pejabat, bahkan ulama, kemudian juga memecah belah. Itu dirasakan nggak Bang Mahesa? Ke ulama ya? Saya sih belum punya data keterlibatannya Aguan, tapi yang jelas banyak pihak-pihak yang mempengaruhi tokoh-tokoh ulama, yang terang-terangan benerangan kan MUI Provinsi Banten gitu loh. Adapun ini nyata perbuatan Aguan atau tidak, saya belum berani katakan. Yang jelas para tokoh-tokoh ini membela Aguan. Nah, sekarang kalau yang mempengaruhi itu siapa? Apa kepentingan mereka mendekati para ulama untuk membela Aguan tuh? Kan kebaca, Bos. Kebaca, artinya kalau berbicara kebaca. Kamu tadi bilang sama musuh jangan husnuzon. Ini pasti suruhannya Aguan gitu loh. Iya dong. Gitu gimana tuh? Nah, kalau khawatirnya saya dimintai bukti bahwa keterlibatannya ini gimana, kan saya nggak punya bukti gitu loh. Gitu. Ini kan berbicara di publik gitu. Ya tapi kalau publik menganggap ini kerjanya Aguan, ya jangan salahkan publik kan begitu loh. Tapi yang jelas beberapa oknum kiai di Banten sudah tergadaikan. Tidak mempelajari sejarahnya, tidak belajar dari pendahulunya. Terakhir Bang Edi, sekarang modusnya oknum kiai ini mencekoki masyarakat agar tidak bergerak. Itu yang penting, perbaiki diri, perbaiki hati yang penting. Nah, padahal dulu yang menyarankan untuk melawan Belanda itu ahli dzikir, ahli thariqat. Salah satu ulamanya adalah Syekh Abdul Karim, orang Tanara, Syekh Abdul Karim Tanara, pamannya Syekh Nawawi. Jadi ahli dzikir zaman dulu itu peduli terhadap bangsa. Ya, saya bergaul dengan banyak kalangan, termasuk orang-orang yang mohon maaf dengan segala hormat itu amalnya bagus-bagus lah ya. Kalau malam Jumat bikin yasinan, sholawatan, tahrif, segala macam gitu-gitulah ya. Ketika saya bicara soal amar ma'ruf udah yang penting kita perbaiki diri. Apalagi kutip lagi tuh surat Az-Zariyat ya. Surat apa tuh yang ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kan gitu kan? Wahai orang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Jadi kita mesti bina keluarga gitu. Jadi begitu kita bilang ini apa-apa, udah rapikan dulu di dalam gitu. Mau tahu nggak cara ngebantah oknum ustadz seperti ini? Gimana? Pak Ustadz, bagaimana kalau istri Anda dituel-tuel di depan saya? Bagaimana kalau rumah Anda dirampok di depan saya? Boleh nggak saya pakai itu? Ya udah, yang penting rumah saya nggak. Sip. Karena konteksnya ku anfusikum wa ahlikum naro dalam konteks memang intisalul awamir. Dalam konteks ayat yang lain berbicaranya nahi munkar. Menjalankan perintah Allah, fokus bersungguh-sungguhlah, sampaikan didik anak, ajak keluarga, badan diri sendiri dulu, baru wa ahlikum. Nah, kalau konteks nahi munkar mah Bang Edi, bahkan orang yang nggak sholat dibebani kewajiban ngajak temennya yang nggak sholat. Jadi ini dua hal yang berbeda tapi dibentur-benturkan oleh. Nah, teman-teman sekalian, saya lupa saya pernah dengar ngaji lewat, sorry banget ya, orang banyak ngeledekin, lu ngaji lewat YouTube, tapi saya memang dengar lewat YouTube. Ada seorang ulama atau ustadz lah paling enggak, kalau nggak salah Ustadz Felix Yao, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau saya keliru. Jadi Allah perintahkan malaikat untuk menghukum sebuah negeri karena mereka abai terhadap kemungkaran. Lalu malaikat datang, begitu mau dia menghukum, balik lagi, menghadap Allah. Kata Allah, kenapa balik lagi? Allah, ada orang lagi zikir kepadamu, lagi menyembah engkau, salat kepadamu. Kata Allah, balik lagi, hukum dia lebih dulu. Jadi persis seperti kata Mahesa tadi, bahwa kita kesalehan individual itu penting. Kita menjaga hubungan dengan Allah, dengan zikir kita, tahajud kita, segala itu penting. Tapi kesalehan sosial yang bernama terutama amar ma'ruf khusus dan nahi munkar itu juga tidak bisa tidak. Kan hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, lawan dengan kekuatan. Baiklah nanti dengan lisan. Kalau kamu nggak sanggup dengan kekuatan, kekuasaan, dengan nasihat, saran-saran. Tapi kalau kamu nggak juga dengan hati. Tapi Rasul bilang, ladali kata iman. Yang begitu lemah. Nah sekarang gini,
Aguan dan gerombolannya nih, saya nggak bisa tebeng aling-aling lagi untuk mengatakan si Anu. Enggak, ini memang dia kok. Semua jejaknya jejak dia. Saya kemarin ngobrol sama Charlie di sini, di tempat yang sama. Kemarin Charlie udah saya muat pagi tadi, korban tanahnya dirampas 8,71 hektar. Dia dipenjara. Lalu oleh polisi dimasukkan DPO, daftar pencarian orang. Posternya dipasang di mana-mana, di media sosial, di tembok-tembok yang berjalan menuju rumahnya. Bahkan di tembok depan sekolah, anaknya ditangkap. Wah, itu kan dihancurkan karakternya. Dan itu semua kerja aguan gitu, dengan menggunakan aparat kepolisian. Jadi saya, lu jangan nyebut yang enggak. Gue sebut nama, mau apa lagi loh, gitu kan. Memang dia kok gitu. Nah, dia ini melakukan cara-cara termasuk tadi, memecah belah tadi. Ada kiai yang dibelah. Ada yang kiai dengan kiai host, ini kiai cash kan gitu kan. Nah, ini juga terjadi di kalangan aktivis pejuang-pejuang. Nah, ini sebagai aktivis pejuang merasakan bagaimana? Kalau berkaitan pengaruhan terhadap kiai-kiai, saya kira peta di Indonesia itu mudah dibacanya. Pasti aksesnya melalui itu kelompok nganu-nganu itu. Itu kan pentingnya organisasi di situ untuk mengontrol sosial itu loh. Selalu dan selalu, maka berani saya katakan kemarin, selama 10 tahun Pak Kiai Said Akil Siraj itu kan kelompoknya selalu mengklaim ormasnya adalah penjaga NKRI. Saya katakan ormas mereka itu penjaga kekuasaannya Jokowi. Sering bahkan ketika saya ngobrol dengan intelijen, saya ngomong begini, Bang, perekat NKRI adalah Islam, bukan ormas tertentu. Ormas tertentu itu hanya mengklaim. Faktanya ormas tertentu penjaga kekuasaannya Pak Jokowi, bukan NKRI. Buktinya hari ini ngebelain PSN pakai dalil fikih. Iya. Oke, sebagai penutup, Maisa ada saran nggak buat khususnya satu Banten secara umum? Kedua, saya ingin ulang lagi, karena ini penting, peran ulama, kiai di kalangan umat kan dengan segala macam plus minus kan masih didengar, dipatuhi. Misalnya seorang Ma'mun Muzaki, senior saya di Pelajar Islam Indonesia, itu hormat betul pada Kiai Mbai. Dan banyak kiai-kiai lain yang datang ke rumahnya rapat setelah mereka diterima oleh Imam Amin, kan rapat di rumah beliau. Mengatakan kita habis rapat sama orang tua kita, kiai kita gitu kan. Jadi tetap bagaimanapun kiai itu ada tempat di hati umat. Betul. Gimana menurut Maisa? Pertama untuk rakyat Banten dulu. Oleh karenanya buat rakyat Banten sadari satu hal, yang bisa menghentikan kezaliman ini adalah kekuatan rakyat. Itu yang pertama. Nah, jadi jangan mau ditakut-takuti bahwa kalau yang speak up bersuara. Adanya style saya yang barbar itu sebagai simbolis pesan kepada rakyat Banten, nih Maisa baik-baik aja gitu. Jadi jangan mau ditakut-takuti. Sebutin nama, pelongo-pelongoin oknum. Ini adalah pesan ke rakyat Banten. Rakyat Banten levelnya Maisa, orang kampung aja nggak takut, nggak bahaya. Ayo bersatu. Nggak punya saudara jenderal, nggak punya saudara pejabat, nggak punya. Cuma ustadz kampung lah istilahnya ya. Santri kampung. Ustadz nggak punya pondok sendiri kok, kiai malah gitu betul. Tapi itu dulu tahun 2012. Sekarang kan saya nggak aktivitasnya aja. Jadi terus lawan, jangan takut. Terus lawan. Kemudian